TM Pro 2 dari Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tentunya di hari ini special talk ya bersama aku Elsa. Dan tentunya special talk ini di hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting, yang tentunya ini bisa banget dikenal oleh banyak orang ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 bisa mengikuti, karena kita akan membahas tentang menjadi prajurit TNI AD ini adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Tentunya yang special talk kali ini kita juga live ya, live streaming di YouTube channel RRI Purwokerto. Langsung ke YouTube untuk ikuti keseruannya. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya tentang proses menjadi prajurit TNI AD yang akan kita bahas pada siang hari ini, kamu bisa langsung gabung juga di 081327312222. Dan tentunya saat ini di studio Pro 2 sudah hadir ya. Yang pertama ada Kasdim 0701 Banyumas, Mayor Infanteri Dr. Andes Abdul Aziz Lalo. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang Mbak Elsa. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ada Ajenrem 071 Leda CAJ Budi Wibowo. Selamat siang Pak Bowo. Siang Mbak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, sehat-sehat selalu semua. Yang pertama aku mau tanya ke Pak Aziz ya, sebagai Kasdim. Pak Aziz, ini untuk memastikan masyarakat ya mengetahui bahwa pendaftaran menjadi prajurit TNI AD itu gratis, itu seperti apa? Apa langkah yang dilakukan? Baik Mbak Elsa, kami akan menjelaskan di sini. Yang perlu kita ketahui dulu pertama bahwa rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat adalah proses seleksi untuk menerima warga negara Indonesia atau WNI agar dapat mengabdikan diri dan membangun karir di militer di Matra Darat dengan berbagai tingkatan seperti Tamtama, Bintara atau perwira karir. Dan tentunya teman Pro 2, ini juga menjadi perhatian ya, karena kita mungkin sering mendengar bahwa wah kalau misalnya mau jadi prajurit harus menyiapkan sekian uang. Nah, ini dari Kasdim adanya tindak praktik percaloan seperti ini seperti apa tanggapannya? Jadi memang yang rumor yang tersebar di masyarakat seperti itu Mbak. Iya. Namun sebenarnya yang nyata itu sebenarnya tidak ada. Jadi ini pihak-pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Iya. Makanya saya sampaikan tadi bahwasanya apabila ada calon dimintai pungutan, maka segera laporan ke Kodim agar supaya kita bisa menindaklanjuti, kalau perlu kita bisa tangkap. Karena itu jelas-jelas bahwasanya dari komando atas untuk rekrutmen TNI Angkatan Darat tidak ada pungutan 1 sen pun. Dan apabila masyarakat menemukan itu atau ada oknum yang minta, segera dilaporkan. Iya, betul. Apa itu tentara sendiri atau mungkin calo orang sipil mengaku-ngaku punya channel di atas dan sebagainya. Nah, itu segera dilaporkan ke kami. Biar kami yang segera menindaklanjuti gitu loh, Mbak. Baik. Jadi memang teman Pro 2 untuk proses rekrutmen ini itu gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Aziz bahwa proses rekrutmennya memang gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Nah, mungkin aku bertanya ke Pak Bowo juga untuk mungkin memperjelas ya mekanisme untuk mendaftar. Tadi kan disebutkan online ya. Online. Nah, ini masuknya ke web kah atau sebenarnya bisa offline juga, atau untuk pendaftaran hanya online? Nah, karena ditekankan untuk gratisnya itu Mbak. Jadi dari rekan-rekan para calon bisa mengakses di rumah. Itu langsung buka web searchingnya di Google atau di berbagai platform. Dengan searchingnya itu rekrutmen TNI. Rekrutmen TNI ya. Untuk batas valid pendaftaran online untuk yang Tamtama 11 September sampai dengan 23 Oktober 2025. Jadi ditambah lagi untuk yang Bintara sama daftar online-nya 11 September sampai 9 Oktober 2025. Untuk tanggapan berkasnya itu seperti biasa, itu akte kelahiran, itu membawa asli sama yang difotokopi dan dilegalisir. Terus KTP orang tua sama fotokopi dan dilegalisir. KTP calon,
ijazah SD, SMP, SMA, Oke. serta SKHUN. Terus untuk yang Bintara itu cukup rapot SMA saja yang difotokopi dan dilegalisir, serta membawa SKCK karena itu penting bahwa calon itu tidak mempunyai masalah di lingkungan. Untuk batas usia sekarang Mbak diperpanjang karena dari yang kemarin itu 22, sekarang jadi Bintara dan Tamtama 24 tahun. Terus untuk batas tinggi badan yang Tamtama turun jadi 158 cm. Untuk yang Bintara 163, untuk Tamtama 158 ya. Kalau misalnya untuk sosialisasi, sejauh mana sih peran sosialisasi di tingkat sekolah maupun desa untuk menyebarkan informasi tentang rekrutmen ini yang sudah dilakukan? Seperti apa Pak? Baik Mbak, jadi pola yang kita laksanakan, yang pertama kita mau memasang spanduk-spanduk atau banner-banner yang ditempatkan di publik. Yang kedua, koramil-koramil diperintahkan untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah masing-masing, sehingga calon-calon yang sekiranya berminat untuk mendaftar di bergabung di TNI Angkatan Darat khususnya bisa mengetahui persyaratan dan sebagainya. Mungkin dari Pak Bowo sama Pak Aziz boleh sedikit kasih kayak penyemangat ya buat teman-teman yang mau daftar, mungkin kemarin merasa aku bisa nggak ya, jadi untuk meyakinkan para calon nih, mungkin dari Baik, saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa ini kesempatan besar untuk generasi muda yang tentunya yang sudah tamat SMA untuk mengabdikan diri ke ke TNI. Siapkan dirimu ya, lari, restop, sit up, renang dan sebagainya dilatih, karena semuanya itu kalau terlatih insya Allah bisa dilalui. Iya, betul. Bisa Untuk dari saya mungkin sudah dibahas juga sama Kasdim. Mungkin saya menambahkan seperti yang tadi, kesempatan tidak datang dua kali, karena umur untuk batas usia ditambah, segera mungkin untuk mendaftarkan diri bagi jiwanya yang terpanggil untuk bergabung dengan kami di Angkatan Darat. Jangan sia-siakan kesempatan tidak datang dua kali. Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz, Pak Bowo, selamat beraktivitas kembali, dan tentunya teman Pro 2 terima kasih sudah mengikuti Special Talk di Pro 2 FM Purwokerto.